Hai Sam, balik lagi sama aku Eki Patidol. Video ini aku buat kamu yang sering stuck, nggak tahu harus nulis apa, bingung mulai dari mana, dan cerita selalu mandek di tengah jalan. Untuk membuat sebuah konten yang ada ceritanya, pertama-tama kalian harus mempunyai ide teman-teman. Lalu ide ini yang nantinya akan menjadi sebuah premis, yang mana premis nanti akan dikembangkan lagi menjadi sebuah naskah atau skrip agar kalian nanti syutingnya itu nggak bingung. Di sini aku nemu metode yang jujur aja ini sangat simple teman-teman. Cuma 5 baris. Iya, nama metodenya itu 5 baris teman-teman. Ini cocok buat kalian yang pemula dan mau terjun ke dalam dunia kreator. Di awal-awal juga aku bingung dari mana aku ini akan menulis sebuah skrip atau naskah untuk konten YouTube aku. Dan sekarang setelah menerapkan ini, aku udah nggak bingung lagi. Aku tinggal mencari sebuah ide aja. Jadi poin-poinnya nanti cepat dan gampang aku buatnya. Oke, langsung aja kita masuk ke sebuah pembahasan. Yang pertama adalah situasi. Di situasi ini yang ditekankan itu adalah apa titik awal cerita kalian, teman-teman. Maksudnya di sini adalah siapa? Siapa ini karakter atau objek yang ingin kalian ceritakan. Kemudian di mana dan apa yang sedang terjadi di awal cerita. Bagian ini penting agar penonton itu tahu apa latar cerita kalian, siapa tokoh atau objek yang ingin kalian ceritakan, dan apa yang terjadi di awal-awal pada objek atau karakter tersebut, teman-teman. Lalu yang kedua adalah keinginan. Di sini yang ditekankan apa yang diinginkan karakter atau objek yang sedang kalian ceritakan tersebut. Ceritakan impian atau tantangan utamanya. Tambahkan alasan kenapa dia menginginkan sesuatu tersebut. Di sini tujuannya adalah supaya penonton itu menduga atau membuat penasaran apakah si karakter atau objek ini berhasil mencapai sebuah keinginan tersebut, teman-teman. Dan kalau di konten YouTube itu biasanya ini menjadi sebuah goals. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Yang ditekankan di sini adalah apa yang menghalangi keinginan itu. Ini bagian paling panjang biasanya teman-teman dalam sebuah konten atau dalam sebuah cerita lah. Ceritakan 2 sampai 3 tantangan yang dihadapi. Misalkan ada kegagalan, terus ada dilema, dan kalian buat misalkan ada hambatan dari luar dan dari dalam. Tujuannya di sini adalah memberikan sebuah ketegangan, drama atau konflik yang buat cerita kalian itu menarik, teman-teman. Karena konflik adalah cerita utama biasanya dalam video storytelling, teman-teman. Keempat adalah perubahan. Yang ditekankan di perubahan ini adalah apa yang mengubah keadaan si karakter atau objek yang sedang kalian ceritakan. Maksudnya di sini adalah momen perubahan yang membawa cerita ke titik balik. Bisa berupa kejadian mengejutkan atau misalkan si karakter kalian buat seolah-olah mendapatkan sebuah pencerahan, dan bisa juga kalian buat misalkan mendapat bantuan dari orang lain, atau dia atau si karakter yang sedang kalian ceritakan ini itu berhasil atau sedang mengambil keputusan yang sangat-sangat berani misalkan. Tujuannya di sini adalah untuk membuat si karakter ini mempunyai sebuah perubahan atau membuat titik balik lah dari sebuah konflik tadi. Bagian ini penting agar cerita kalian itu terasa hidup dan bergerak, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hasil atau result. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana cerita ini berakhir. Apakah tujuan dari karakter yang sedang kalian ceritakan itu tercapai dan apa hasil akhirnya. Dan ini biasanya sebagai penutup dari sebuah cerita atau apa pelajaran yang bisa diambil atau bahasa sekarang itu value untuk penonton. Tujuannya di sini adalah memberikan kepuasan untuk penonton dan membuat cerita kalian itu lebih rapi, teman-teman. Bagian ini penting agar penonton itu merasa puas dan cerita kalian itu utuh, teman-teman. Terus pertanyaannya, kenapa metode ini penting? Yang pertama itu gampang diterapkan di video-video storytelling. Misalkan video edukasi, video-video cerita-cerita horor, terus video-video kriminal, dan lain-lain. Sesuai dengan konsep konten kalian. Dan bukan cuman untuk video panjang, kalian juga bisa menerapkan 5 baris ini itu untuk video short dan video-video reels di IG, dan mungkin bisa juga kalian terapkan di video-video TikTok kalian, teman-teman. Setelah kalian catat 5 poin tadi, kita masuk ke contoh dan bagaimana penerapan dari 5 poin atau 5 baris tadi, teman-teman. Oke, di sini aku misalkan buat konten atau buat judul untuk video YouTube panjang ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Aku buat judulnya tuh Sekolah Tinggi Gaji Kecil, Realita Pahit Pendidikan di 2025. Nah, di sini aku buat situasinya. Di situasi ini aku buat narasinya kayak gini. Dulu orang tua kita selalu bilang, sekolah yang rajin, biar jadi orang sukses. Tapi gimana kalau hari ini orang yang lulusan S2 malah susah cari kerja, sedangkan temanmu yang nggak kuliah malah udah punya bisnis dan rumah sendiri. Oke, di sini kita bahas. Untuk situasi tadi, cerita awal tadi
itu atau karakternya itu adalah orang yang sekolah misalkan, dan situasinya itu kayak dia itu bimbang karena ada stigma-stigma negatif dari masyarakat atau dari orang lain yang menganggap sekolah itu nggak penting kayak gitu teman-teman. Karena dia melihat kalau orang yang nggak sekolah atau yang nggak kuliah ini misalnya, mohon maaf, itu malah lebih sukses dan punya usaha sekarang kayak gitu. Jadi kalian itu bisa nerapkan atau kalian bisa membuat situasi awal dari si karakter tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua. Keinginan. Semua orang ingin hidup layak, punya penghasilan tetap, diakui, dihargai, dan pendidikan dulunya dianggap jalan utama menuju semua ini. Oke, kita masuk di keinginan si karakter. Jadi di sini kalian fokus di keinginan karakter yang sedang kalian ceritakan, teman-teman. Apa keinginannya? Terus kita masuk ke konflik, teman-teman. Di sini aku buat masalahnya, dunia berubah lebih cepat dari sistem pendidikannya. Jurusan yang kamu ambil 4 tahun lalu sekarang udah nggak dipakai di lapangan kerja. Bahkan banyak lulusan yang kerja nggak sesuai jurusan. Yang ambil teknik kerja jadi sales, yang ambil akuntansi kerja freelance desain. Bukannya salah, tapi itu tanda sistemnya ada yang keliru, dan ironisnya biaya kuliah makin mahal tapi hasilnya belum tentu balik modal. Oke, kita bahas teman-teman. Di sini aku buat dua konflik. Yang pertama itu jurusan teknik itu malah jadi sales dan jurusan akuntansi malah jadi desain. Jadi kalian sebenarnya bisa mengembangkan banyak sesuai durasi yang kalian inginkan. Kalian bisa kembangkan setiap poin tadi. Terus yang keempat, kita masuk ke poin perubahan. Di sini aku buat narasinya itu kayak gini. Tapi bukan berarti pendidikan nggak penting. Justru sekarang kita harus ubah cara kita memaknai belajar. Bukan cuma soal gelar, tapi soal skill, adaptasi, dan mentalitas. Orang-orang yang berhasil di 2025 adalah mereka yang fleksibel, belajar dari mana aja, cepat dan terus berkembang. Oke, kita bahas di perubahan. Si karakter tadi membuat sebuah keputusan berani dengan menambah skill dan mengasah mental dia, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mengembangkan lagi apa perubahan yang sedang terjadi dalam karakter atau objek yang sedang kalian ceritakan, teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini adalah hasil akhir, teman-teman. Contoh narasi atau skripnya adalah, jadi apakah pendidikan masih menjamin sukses? Jawabannya tidak. Tapi belajar yang benar tetap bisa bawa kamu ke sana. Bukan tentang di mana kamu sekolah, tapi seberapa mau kamu terus belajar dan beradaptasi. Pilihannya ada di tanganmu. Mau nunggu sistem berubah atau mulai ubah cara kamu melihat masa depan hari ini. Menurut kamu, apakah sistem pendidikan kita masih bisa dibenahi? Atau justru kita yang harus jalan sendiri? Oke teman-teman, kita bahas di poin kelima ini. Di sini aku nyimpulkan bahwa pendidikan itu nggak menjamin kita sukses. Di sini aku menggambarkan pendidikan itu membuat peluang yang lebih besar agar kita sukses, teman-teman. Jadi kalian bisa mengembangkan lebih menarik lagi, karena tadi ini cuma contoh. Oke teman-teman, tadi adalah metode 5 baris yang aku terapkan di dalam penulisan naskah atau skrip YouTube aku. Dan kalian bisa menerapkan metode 5 baris ini untuk konten-konten podcast kalian atau konten-konten storytelling dan cerita menarik kalian. Oke, sampai situ aja. Aku Eki, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.